Sesi 2. Kita gua share dulu, kita masuk ke sesi 2. Ada hal yang menarik sebenarnya sesi 2. Ya, kelas gua sih nggak mungkin kalian nggak dapat apa-apa. Pasti akan ada sesuatu. Oke, nah karena ini bulan April, bulan Mei itu sudah masuk ke registrasi Road to 1 Billion. Juni sudah start Road to 1 Billion. Gua akan jelasin kalian sedikit tentang Road to 1 Billion plus update. Kalian pasti banyak penasaran. Seberapa kuat portofolio Road to 1 Billion menahan koreksi-koreksi yang terjadi di market saat ini gitu ya. Ini Road to 1 Billion, ini spesial batch 4 ya, karena kita akan buka di batch 6 kan. Jadi batch 4-nya yang udah mau selesai akan masuk ke batch 6. Gitu. Batch 5 kan baru 6 bulan, baru 5 bulan, 6 bulan. Oke. Sama ada satu hal sebenarnya yang penting di sini. Ini Road to 1 Billion, gue nggak pernah suruh orang-orang sell waktu kemarin turun. Gua nggak pernah suruh mereka stay cash. Gua nggak pernah ngomongin stay cash waktu di grup Road to 1 Billion. Apa yang kita lakukan? Tiap bulan kita masih cicil beli. Tuh. Dan Porto Road to 1 Billion adalah Porto yang paling defensif di saat kemarin turun. Even waktu minus-minusnya itu portonya kita tuh nggak turun dalam banget lah, paling cuma cuma belasan persen tuh udah mentok. Ini gua ngomong karena ini start dari batch 1 ya, batch 1 sampai batch 5. Jadi jadi ini bukan baru beli 6 bulan, enggak. Ini berarti batch 1 itu kita beli di tahun 2023. Di saat IHSG lagi di pucuk-pucuknya, lagi di tinggi-tingginya. Kita cicil 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 beli terus. Oke? Dan itu eh, saat kemarin ISG turun, portofolio kita udah cukup mulai gemuk, udah mulai masuk ke angka 3 digit gitu ya. Nah, itu kita portofolionya paling defensif menurutku ya dibandingin yang lain-lain gitu. Jadi itulah kenapa alasan Road to 1 Billion itu penting buat kalian belajar. Jadi gue ajarin kalian di sini bukan ketika market lagi enak kalian euforia, kalian happy, enggak. Tapi bagaimana caranya kita bertahan ketika market itu lagi nggak enak gitu. Bagaimana cara kita bertahan ngelihat portofolio itu kebanyakan merah gitu. Seberapa kalian yakin sama emiten yang kalian beli sampai-sampai kalian nggak ada beban, oh turun ya udah gua nambah, oh turun ya udah gua nambah gitu. Apa tahapan-tahapan yang harus kalian lewatin, yang harus kalian pelajarin untuk kalian bisa tahu mana perusahaan yang bagus, yang kemungkinan kalian nggak akan rugi terlalu dalam. Ya. RTOB Jun, apakah akan bahas RI Wi-Fi juga salah satunya? Enggak, karena Wi-Fi itu nggak akan masuk ke Road to 1 Billion. Karena dia nggak punya dividen. Jadi gini, ada dua tahapan, ada dua tipe, ya. Ada tipe yang gue yakin pasti akan cuan, tapi ini lebih lambat. Terus tipe yang pertama itu eh, ini tipe yang striker lah ibaratnya. Gue bisa dapat uang segede mungkin. Striker, cuan besar. Nah, striker cuan besar ini gue ajarin di Stock School. Tapi kalian harus punya portofolio untuk hari tua kalian, untuk masa pensiun kalian, untuk kalian itu waktu tidur ya tetap tidur. Mau ada Trump kasih tarif dan lain-lain, kalian tetap masih bisa tidur nyenyak, nggak takut, nggak perlu pusing kapan gua harus take cash, kapan harus gimana, gitu. Ya. Nah, sebenarnya perbedaannya di sana. Ya. Jadi kalau cuan, gue yakin lu jangan panjang lu ikutin Road to 1 Billion, gue yakin lu pasti akan cuan. Ya. Dan gue yakin ini adalah hal yang paling baik untuk kalian mempersiapkan hari tua kalian, dana pensiun kalian yang chance untuk ini apa rugi banget tuh nggak bisa.
gitu loh. Tapi kalau stock school ya eh, kan gua nggak kasih lihat portofolio. Kalau RTOB kan gua kasih plek-plekan gua beli apa, portofolionya apa, kalian benar-benar bisa mirroring sama apa yang gua beli. Gua jual gua kasih tahu, ada pertanyaan apa gua jawab gitu ya. Kita belajar baca laporan keuangan. Nah, itu rotuan billion. Jadi benar-benar investment class gitu loh. Gua nggak akan jual kalian. Oke, 1 tahun kalian cuan 1000%. Nggak, gua nggak akan jual itu ke kalian gitu ya. Yang gue bisa kasih ke kalian adalah dalam jangka panjang kalian konsisten ikutin RTOB, kalian nggak akan kehilangan uang gitu ya. Kalian nggak akan kehilangan uang, kalian dapat dividen tiap tahun, kalian bisa makin lama kalian ikutin ini, maka ya hidup kalian tuh akan kerasa berubah gitu ya. RTOB ada minimal modal berapa? Gue cuma masukin 5 juta tiap bulan gitu. Dan ini udah masuk ke batch 6 berarti udah mau masuk 3 tahun gitu. Konsisten aja masukin gitu loh. Yang penting apa? Kalian nggak kehilangan uang. Yang udah masuk 3 tahun, gue yakin sekarang dividen yang bisa didapat yang mungkin udah bisa nutupin bayar channel 5 juta per tahun tuh udah nggak usah mikirin lagi gitu loh. Ya makin lama apalagi makin gede. Dan ini IHSG belum balik ke area 7.000 plus plus. Ketika IHSG nanti balik ke harga 7.000 plus plus, kalian bakal lihat portofolio kalian tuh indah sekali. Kalau untuk YB, apakah bisa buat account dengan nama sama? Kalau untuk RTOB, bisa 2 account. Ya, kalian bisa chat ke Dina. Oke, kita bahas RTOB. Nah, RTOB, kenapa muncul RTOB? Kenapa gue mau buat RTOB gitu ya? Karena ini banyak orang tuh, even diajarin kayak gimana tuh nggak bisa mudeng gitu loh. Nggak bisa cuan aja. Bingung gitu gimana caranya make money gitu. Padahal ya ada banyak cara. Gue selalu kasih tahu kalian ada banyak banget cara make money. Yang pertama, yang paling safe RTOB ini. Gitu. Makanya karena gue yakin RTOB ini pasti akan cuan, makanya gue berani jual ini. Dan gue jualnya ada harga yang harus kalian terima. Kenapa? Karena ada batasan orang yang mau gue tampung gitu loh. Gue nggak bisa terima semua orang, 1.000 orang nggak mungkin. Ini murni cuma 100 orang. Supaya apa? Supaya tidak tidak terkesan terlalu menggerakkan harga gitu. Karena tentu gue nggak akan terlalu mau beli perusahaan-perusahaan yang gede banget. Gue tentu pengennya beli perusahaan-perusahaan yang sekarang kecil tapi punya potensi yang gede ke depannya. Tapi kecil pun sekarang kalian aman gitu loh ya. Ya mungkin ada porsi tidak aman, cuma itu kecil banget lah, mungkin sekitar 10% gitu. Jadi ya itu cuma sebagai tadi striker yang gue kasih untuk naikin portofolio. Kalau gue lihat oh terlalu kecil nih, terus kita bisa masuk ke striker yang 10% dong, ya udah masuk tuh lumayan gitu. Kayak RTOB batch 4 megang Inet kok. Punya pikiran saham bikin saya cepat kaya gitu ya. Nah, banyak orang tuh mikirnya kayak gini. Jadi pengennya cepat kaya, pengen apa gitu loh. Jadi pengennya ngegas terus, harus trade terus tiap hari gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Gue juga mau matahin pemikiran orang-orang di mana mereka berpikir, oh kalau lu di saham, berarti lu nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti lu harus fokus ngurusin saham lu. Enggak. RTOBL coba lu tanya. Even ya di grup ya, yang nanya yang ngomong itu kayak sebulan cuma berapa orang doang gitu loh. Gitu nggak akan ngaruh ke lu mau kerja ya kerja gitu, nggak usah mikirin harga sahamnya, nanti kita lihat di akhir bulan atau di pas kelas sebulan sekali gitu doang, kita update tiap bulan tuh ngapain aja ya. Nah jadi banyak orang tuh fast track lah cari cuan 2-3% sehari, tapi nggak selamanya 2-3% sehari itu bisa dapat 2-3% gitu loh. Gue lucu aja banyak konten kreator sekarang kayak orang bodoh banget bilang pasti bisa dapat cuan gitu. Mau dapat cuan 100 juta gampang. Kalian berarti tinggal bagi 20 hari. Berarti kalian 1 hari cuma perlu cari 5 juta gitu. Gampang kan cari 5 juta? Ya gampang. Cuma lu bisa konsisten 5 juta sehari itu gimana caranya gitu loh. Ya, kayak ngomong kok asal nyebut gitu bikin orang kayak rasanya bodoh banget gitu ya. Nah, terus tidak memiliki saham yang bisa di hold sampai 100%, tidak menghasilkan uang yang benar-benar naik gitu loh.
Atau at least ya tidak terus bertumbuh secara dividennya gitu tiap tahunnya gitu-gitu doang. Portofolio nggak pernah naik aja, naik dikit turun ya. Makanya gue buat RTOB ini supaya orang-orang yang nggak pernah ngerasain cuan, orang-orang yang udah desperate banget dengan market nih. Lu desperate banget nih. Sebelum lu exit dari market, lu coba deh RTOB. Gitu. Bahkan ada beberapa setelah ikut RTOB, tradingnya malah jadi bagus. Gitu. Ya. Waktu sebelum ikut RTOB, tradingnya jelek banget. Tapi setelah ikut RTOB, tradingnya malah jadi bagus. Kenapa? Karena portofolionya jadi aman, jadi safe. Gue punya nabung kok. Gue kalaupun gue trade-nya kalah, gue masih ada dividen yang nutupin hidup gue setiap tahun gitu. Nah, jadi oke malah kayak gitu. Kenapa? Balik lagi, mindset mentalnya udah mulai benar gitu. Ya, terus ya melihat perusahaan karena ada faktor fundamentalnya jadi lebih enak. Ya. Nah, investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek gitu. Jadi sebenarnya ya banyak orang bilang kok gue invest, gue trader gitu. Kok tadi ada yang masuk ke grup, kok grup ini tuh cuma cuma buat trading ya gitu. Nah, harus balik lagi ke pemahaman tentang trading dan invest. Pertanyaanku adalah kalau kalian beli saham, anggaplah kalian beli BRI, Bank Mandiri, harga 4.700. Ini kalian Bank Mandiri ini invest apa trading? Ada yang bisa jawab? Invest. Oke, buat Wijaya Chandra. Kalau invest, lu bakal jual Bank Mandiri nggak? Kondisi sekarang beli, betul. Ya, berarti lu bakal kepikiran nggak? Contoh Bank Mandiri naik ke 10.000 jual nggak? Jual. Berarti itu nggak invest. Berarti itu trading. Gitu. Kenapa? Karena kalau invest, gue berpikiran nggak akan gue jual sahamnya. Kenapa? Karena gue akan ngarepin dari dividen. Gue akan hidup dari dividen. Itu investor. Kalau gue berpikir gue beli ini nanti untuk gue jual lagi, berarti itu trading. Tinggal diatur tradingnya lu mau jangka pendek, jangka panjang, apa jangka menengah. Contoh, kayak WiFi. Lu beli di harga 100. Terus lu pengen naik, oh naik ke harga 200 gue jual deh. Ternyata naik ke 200-nya butuh waktu 2 tahun nih. Apakah lu jadi investor? Enggak. Lu hanya trade, tapi trade-nya jangka panjang. Kayak Unilever nih. Gue masuk Unilever 1.100. Apakah gue jadi investor Unilever? Enggak. Gue pasti akan jual Unilevernya. Gitu loh. Kalau gue jadi investor Unilever, berarti ya, pemikiranku adalah gue beli Unilever dan tidak ada niatan untuk gue jual. Sampai kinerjanya jelek. Jadi gue akan makan dari mana? Gue akan makan dari dividennya. Gitu. Nah, kalau gue makan dari dividennya, berarti gue akan menilai dari kinerjanya. Gue nggak akan lihat harganya berapa. Mau mandiri harganya 20.000, belum tentu gue jual. Kenapa? Kalau kinerjanya bagus. Gitu. Kalau dividennya masih worth it. Ya. Jadi itu yang membedakan sebenarnya trading dan invest. Jadi makanya banyak orang di luaran pemikiran terhadap trading dan invest saja beda. Mereka tuh berpikir invest itu adalah trading jangka panjang. Gitu loh. Padahal invest itu ya invest. Lu ngomongin Warren Buffett, dia nggak akan jual Coca-Colanya. Dia nggak akan jual McDonald-nya, dia nggak akan jual Apple, jual cuma ya berarti dia ada yang diinvest, ada yang ditradingin kan porsinya, gitu. Ya. Kenapa? Ya karena pemikirannya adalah pemikiran ngelihat perusahaan, ngelihat kinerja perusahaannya, bukan ngelihat harga. Selama fokus kalian kepada harga saham, berarti kalian trading. Cuma tradingnya jangka pendek, menengah atau panjang doang. Jadi bukan berarti, oh gue baru jual saham ini setelah 2 tahun gitu. Berarti gue investor. Bukan. Kalian hanya trader jangka panjang.
Karena kalian beli untuk dijual lagi. Kalian tidak melihat perusahaannya kinerja bagus apa enggak, dividennya gede apa enggak. Nah, itu banyak orang bias gitu. Jadi kalau kalian mikir, oke, gue beli perusahaan ini dan gue mungkin tidak akan menjual perusahaan ini. Artinya apa? Artinya kalian hanya akan membeli perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Berarti kita diajarin cari cash cow, betul. Kita kalian akan gua ajarin mencari perusahaan-perusahaan yang ngasih kalian duit tiap tahun nambah terus naik terus. Jadi kalian nggak perlu takut ketika harga sahamnya turun. Jadi ketika harga sahamnya turun, kalian pikirannya cuma satu, gue beli, gue dapat dividen lebih gede, yield gue lebih gede daripada gue letakin uang di bank atau di instrumen investasi yang lain. Dan gue pasti akan dapat duit. Itu RTOB. Itulah kenapa RTOB itu menjadi kelas yang paling safe gitu. Tapi apakah bisa naik signifikan banget? Enggak. Tapi gue cukup yakin kalau ini eh, adalah tempat teramannya kalian untuk berinvestasi dengan return yang diusahakan setinggi-tingginya. Oke. Nah, invest jangka panjang berapa lama kita tunggu? Perusahaan bagus tidak akan dibiarkan murah dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang perlu kalian notes. Inilah alasan kenapa gue bisa muncul, kenapa gue bisa ngajak kalian beli ketika ISG lagi ancur-ancuran kemarin. Ketika Trump nerapin tarif kemarin. Itu kenapa? Karena gue yakin perusahaan bagus tidak akan murah dalam jangka yang panjang. Mereka pasti akan, oke, ini misprice yang biasanya dapat terjadi ketika suatu event tertentu, tapi misprice ini nggak akan dibiarkan lama dan akhirnya balik lagi ke atas. Ke area mana? Normal price. Gitu. Kok untuk orang-orang emiten ada sementara ada sendiri sampai saat ini belum bagi dividen, apakah berarti investor tersebut jangka panjang? Betul. Karena mereka hanya mengharapkan dari harga sahamnya naik. Lu nggak mungkin pegang selamanya ADES. Lu pasti beli ADES untuk lu pengen jual setinggi mungkin nanti. Dan lu beli lagi nanti di bawah. Artinya lu apa? Trader kan? Kan trader kan pedagang kan? Lu beli dan lu jual. Kalau lu pegang ADES berarti lu miss 3 kali chance. ADES itu dari 100 naik ke 14.000. Itu hampir 3 kali. Lu kalau nggak jual saham ini, naik tinggi banget, turun dalam banget. Naik tinggi banget, turun dalam banget. Lu miss chance. Lu mesti buy dan sell. Baru lu dapet cuannya gede. Gitu. Return RTOB per tahun bisa sampai berapa persen? Mungkin kalau tahun yang masuk di batch 5 kemarin, mungkin bisa 12% tahun ini, tahun depan bisa 15%, tahun depan lagi mungkin bisa 20%. Gitu. Kita nggak ngomongin angka pasti, Pak. Kita nggak ngomongin, oke, kalian setahun ini dapat 10% ya, fix ya. Enggak. Gue ngomongin adalah, tahun ini kalian bisa dapat 10%, tahun depan kalian bisa dapat 15%, 20 tahun lagi kalian bisa dapat 200-300% dari uang yang kalian tabung. Kenapa? Karena dividen perusahaan yang bagus pasti akan naik. Gitu. Ya. Contoh, BCA. Kita ngomongin perusahaan paling gede lah. BCA. BBCA. BCA itu kemarin bagi dividen berapa banyak ya? 300 rupiah. Kali berapa lembar sahamnya? 123 miliar. 123 M. Berarti sekitar 36 T. Benar. Ya, benar. Ya, sekitar 36 T. Dia bagi dividen. Oke? Sekarang yang kalian lihat adalah 300 rupiah. Yang kalian lihat sekarang kecil 300 rupiah. Betul. Tapi kalau kalian beli BCA waktu harganya masih 100 rupiah, apakah 300 ini jadi kecil? Dan apakah selamanya BCA itu akan bagi 300 rupiah?
Kalian bayangin sekarang anggapan kalian beli, gua kasih contoh satu emiten RTOB, MPMX yang paling gua suka nih. Bulan depan bagi apa RUPS, mudah-mudahan dividennya gede. MPMX. MPMX harga sampai 1030. Bagi dividen 115. Oke? Gua beli sekarang, dividen yieldnya mungkin 11%. Perusahaannya bagus nggak? Bagus. Berarti kalau perusahaan bagus, tujuan perusahaan bagus itu apa? EPS-nya naik. EPS naik tujuannya supaya apa? Dividen naik. Dividen naik berarti anggapan tahun depan jadi 130, jadi 150, jadi 200 gitu. Bisa nggak 10 tahun lagi EPS dividennya jadi 1000? Bisa nggak? Gitu. Nah, kalau gue ngomongin begini, kalian beli sekarang di harga 1000, 10 tahun lagi bagi dividennya 1000, kalian dapat sebesar yang kalian dapetin. Sama lah kayak gue beli Adaro. Adaro 2018. Harganya waktu itu 1200. Kemarin bagi dividen 1300. Gue dapat full. Gue beli 1 M, dapat 1 M lebih. Gitu. Ya. Ini yang penting yang perlu kalian lihat gitu loh. Kalau kalian ngomongin instrumen investasi itu selalu fix. Oh, ya udah reksadana sekitar sekian persen, deposito sekian persen, Sun 6%, 7%, obligasi 7-8%, mungkin ada 10% gitu. Tapi gue ngomongin dividen, di mana kalau perusahaan bagus itu dividennya akan naik terus. Itu yang kalian cari tadi, cash cow. Ya. Izin, misal kasus Unilever sebelum 2020 masih bagus dividennya ya, tiba-tiba fundamental berubah dalam kasus saham begini like invest nggak? Ini terjadi. Kemarin tahun lalu kita pegang Hexa. Hexa gue beli dari bat satu. Ya, sahamnya naik, kita udah dapat 2 kali dividen. Itu lumayan gede. Per sekali dividen itu kalau nggak salah dapat 15 ya, 15% kalau nggak salah. Itu 15% sekali bagi dividen. Jadi kita udah dapat 30% profit dari Hexa. Oke, kemarin kinerjanya jelek. Q1-nya jelek. Dan kita ada bahas emiten Hexa waktu kemarin itu, gue ngeliat kayaknya ada masalah di penjualannya mereka karena truk Cina itu mulai masuk ke Indonesia sehingga daya saingnya susah gitu ya, mereka jualan truk juga makin susah gitu. Akhirnya kita decide untuk kita exit dulu Hexanya karena faktor fundamental yang jelek gitu. Dan kita exit Hexa masih profit secara portofolio gitu. Kalau nggak salah di harga 5.600, 5.500 kita exit di sana. Sekarang extra berapa? 4.500 gitu. Dan ini gua share ke subscriber RTOB gitu. Dan saat gue jual hari itu juga gua screenshot, gua jual Hexa, kalian exit Hexa, gue jelasin gini gini gini. MPMX tidak akan pernah gue jual. Saat ini gua nggak kepikiran untuk ngejual MPMX sama sekali gitu. Justru MPMX mungkin bakal ngasih gue duit banyak banget. Lu tinggal tanya sama anak-anak RTOB, ada nggak pernah kita akan jual MPMX ya? Nggak pernah gue ngomong gitu. Itu barang yang paling gue suka itu. Even kemarin waktu tarif Trump segila-gila ISG turun, emang harga turun? Enggak, lu coba lihat chatnya. Sekarang balik lagi 1030. Terus bulan depan bagi dividen lagi. Gitu. Ya. Invest jangka panjang bukan nunggu berapa lamanya. Gitu. Tapi kapan harus jualnya. Gitu. Sometimes kalian masuk, gue pernah masuk bat satu. Bat satu. Gue lupa nama emitennya apa. Jelek banget soalnya. Waktu kita masuk, buy. Terus sahamnya naik 13%. Terus kita baca laporan tahunan. Ya, kita baca laporan tahunan. Tahun lalu kan dia bagi dividen. Kita pikir, oh tahun ini dia kayak bakal bagi dividen. Nah, laporan tahunannya keluar kita baca. Tahun ini tidak bagi dividen. Tidak bagi dividen. Setelah kita baca itu, oke, kita jual. Dengan profit ya sekitar 13, 20, 15% waktu itu portofolionya kita untuk beli saham itu. Gitu. Jual, akhirnya udah exit semua. Ternyata
Setelah RUPS, orang-orang yang nggak baca, mereka akhirnya baru tahu, oh dia perusahaannya nggak bagi dividen. Akhirnya sahamnya turun terus. Gitu. Jadi itu bukan masalah waktunya berapa lama, tapi masalahnya apa faktor yang harus kalian jual. Sometimes invest jangka panjang pun jadi terlihat seperti kayak trading kan, gitu. Tapi dasar pemahaman kapan buy and sell-nya itu yang beda. Ya, ya anak-anak MTOB kalian mestinya ngerti apalagi yang udah ikut dari batch satu batch 2 lah. Kalian mestinya tahu kenapa saham mana yang udah bagus banget yang kalian tuh nggak akan jual yang kalau turun tuh kesempatan buat kalian beli gitu loh. Ya. Apa yang buat investasi itu terasa lama? Kadang sudah punya saham, sudah naik di satu titik tertinggi, kemudian turun, masih sayang dijual. Ya, jadi eh, banyak orang tuh saham itu pergerakannya mintanya selalu satu garis. Padahal saham itu bergeraknya ya begini, gitu loh. Ya, kadang ada koreksinya, kadang ada naiknya. Selama fundamentalnya bagus, ya sayang gitu loh. Justru ketika dia koreksi seperti ini kesempatan buat kalian entry gitu. Iya, INDR. INDR tuh paling lucu itu. Untung exit, habis itu turun, 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 turun. Tapi kenapa? Ya karena kita punya dasar gitu loh. Dan itu yang harus, yang itu yang gue ajarin ke kalian. Dan semua apa yang gue lihat tentang perusahaan itu, bagaimana gue milih untuk invest jangka panjang yang paling aman ini, kalian akan tahu gitu loh. Nggak ada yang ditutup-tutupin semua. Jadi full kelas ini tuh berbicara pada fundamental toh. Kita nggak ngomongin technical sama sekali. Ya. Saham terlama yang di hold invest saham apa kok? Ya kalau kayak RTOB itu banyak emiten. Even dari Pegas, Pegas gue masuk dari 1.400 turun sampai 1.100 yang kita masih borong itu Pegas gitu ya. Sekarang udah 1.700 pun kita masih ngehold. Yang kemarin ke 1.500 lama, turun lagi ke 1.400, 1.300 kita masih ngehold. Terus sekarang naik 1.700 after ISG lagi bagus ini. Gitu. Ya. Kalau kalian nanya invest yang terlama ya, terlama, gue nggak suka invest lama sih. Gini, invest yang ini jujur, gue baru jalanin ini 2019 sebelum COVID. Kenapa gue jalan ini? Karena gue harus jalanin dulu, gue harus buktiin dulu kalau ini benar-benar aman. Dan ketika ini sudah aman, maka kemarin 2023 gue berani buka jualan RTOB gitu. Jadi kalau kalian tanya apa yang terlama, Adaro, Adaro gue beli paling lama gitu. Kemarin waktu gue dapet dividen, AD-nya exit, gue baru keluar tuh, gue jual Adaronya gitu. Ya. ADMR, KLBF sering dibahas secara fundamental masih oke, oke, gak ada masalah. KLBF, ADMR gak ada masalah. Nih, makanya gue juga ambil cara Warren Buffett berpikir ya, ketika menemukan suatu emiten bagus, dia akan seperti mesin ATM, bakal nyetak duit kalian buat kalian terus gitu loh. Ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit, tujuannya cuma satu gitu. Dengan memegang emiten bagus, setiap tahun sudah rutin dapat dividen. Kapan kamu harus jual? Ketika emiten tersebut sudah tidak mencetak uang lagi untuk kamu. Itu yang perlu kalian ingat. Ya, kapan kita jual? Ketika perusahaannya udah nggak nyetak duit buat kalian. Ketika kalian udah nggak bisa dapat uang gede lagi dari sana. Berarti sudah diperah habis. Selama bisa diperah, perah sampai habis. Cara pisahkan porto invest dan trading biar nggak kecampur gimana? Ya bikin dua account. Kita jauhnya bisa bikin dua account kok. Bisa tanya ke Dina. Ya, sama ini. Know what you are holding. Investasi jangka panjang bukan asal beli atau asal nunggu. Ya, banyak orang berpikiran, oh, gue invest. Tapi dia invest karena dia nyangkut. Bukan karena memang dia tujuannya untuk invest dan dia tahu. Gitu. Ya.
Apa alasan ketika jual saham? Kalau kau sudah naik 50% nih mau TP aja gitu. Itu bukan alasan. Gitu loh. Itu cuma tangan kalian tuh gatel doang. Gitu. Bukan kayak jual itu bu, selalu gue bilang selalu ngelihat faktor fundamentalnya. Lo kalau ngomongin kayak gitu, maka kalian akan miss chance dapat saham, even kayak WiFi gitu. Even dapat emiten-emiten yang bagus-bagus banget. Ya, jadi selalu RTOB itu bagus sebenarnya. Even kalau kalian kok gue nggak mau invest lah di RTOB gitu, ya itu kalian bisa dapat pengetahuan ini perusahaan bagus. Jadi ketika market bergejolak kayak kemarin Trump begitu, terus ISG minus 10% satu hari, kalian dengan ringan aja, oh gue punya duit banyak, gue hajar aja emiten ini, udah murah gitu. Perbedaan utama mengenai keuntungan dan resiko antara trading dan invest. Kalau trading itu kalian harus punya resiko, punya area cut loss, harus. Itu hal yang nggak boleh kalian lupain. Kalau tujuan kalian, kok gue buat trading nih, kalian harus ada area cut loss. Tapi kalau kalian invest, kalian nggak perlu ada area cut loss. Karena apa? Karena even kalian nyangkut, kalian dikasih dividen. Tapi ya harus belinya bener, bukan belinya di pucuk di atas gitu loh. Kan jangan belinya mandiri di area 8.000 ya, ya yang sampah jadinya gitu loh. Jangan belinya Arto di 20.000 ya jadi sampah barangnya. Jangan udah sampah nggak ada dividen lagi di area 20.000 gitu. Itu bukan invest, itu trading. Makanya konsepnya harus bener dulu kalian trading dan invest, baru kalian tuh bisa bener di market gitu. Jadi kalau kalian trading, kalian harus punya area cut loss. Tapi kalau kalian invest, ya udah tahan aja. BRMS nggak pernah bagi dividen, jadi buat trading betul gitu. Dan BRMS makanya geraknya liar, naik turunnya lebar banget. Kenapa? Karena orang yang beli BRMS nggak ngarepin dividen. Orang yang beli BRMS ngarepinnya harga sahamnya naik setinggi-tingginya supaya dia bisa jual. Tapi orang yang beli BCA, dia bisa jadi nggak akan ngarepin harga sahamnya naik terlalu tinggi. Stabil aja, nggak apa-apa. Yang penting kinerja bagus, tiap tahun bagi dividen lebih besar. Kok kasus saham WiFi fundamental oke, volatilitas tinggi. Secara saham lebih layak invest atau trading. Untuk saat ini, trading. Nggak invest. Cuma trading jangka panjang. Gitu. Kalau ternyata nanti WiFi patah tren. Makanya, kalau kalian nonton WiFi yang gue bikin di video WiFi, di akhir di akhir video gue bilang apa? Kita lihat teknikalnya ya. Ada area yang harus kalian jaga waktu itu 1.500. Kalau area 1.500 ini di break maka perusahaan ini jelek. Dua. Kenapa? Karena kalian nggak dapat dividen yang gede dari WiFi. Lu dapat 1 rupiah dari 1.500 mau jadi apa? Mau beli apa? Kalau lu beli di harga 150 dapat 1 rupiah mungkin masih masih hampir 1% lah dapatnya. Tapi kalau di 1.500 duh berarti 0,1%, hampir 0,1%. Mau jadi apa? Gitu. Ya, yang ikut RTOB udah pasti investor. Karena kita nggak mikirin trading. Gitu. Kita nggak ada area cut loss. Gitu. Jadi gua nggak akan beli emiten yang kayak HMSP bisa turun terus dari harga 3.000 5.000 di portofolio itu nggak mungkin ada, Pak. Even Telkom aja, kemarin gue minta izin, maaf, gue salah beli Telkom di batch 4 gitu. Maaf, gue salah beli Telkom, eh, ternyata bisnisnya mulai sunset, karena ada WiFi yang yang kemungkinan ini bakal susah untuk balik ke harga ke awal kemarin, untuk dia bisa balik ke bagus kinerjanya. Mungkin Telkom akan susah. Gue jabarin itu gitu, dan akhirnya apa, kita mau nggak mau harus exit di Telkom dengan cut loss waktu itu minus. Tapi supaya apa ya, sebenarnya ditahan juga gue yakin lumayan nggak apa-apa, tapi itu adalah hal yang oke, kita exit dulu, kita mending pindahin ke yang lebih menarik lah gitu. Toh porsinya juga nggak gede kok di portofolio, nggak nyampe 10%. Ya, pas IPO apa ada yang menurut Kokris layak invest? ADI misalnya. Gue nggak pernah invest saham barang IPO. IPO tuh paling enak buat trading. Yang membuat harga saham naik itu ingat ya, laba bersih. Ini catat baik-baik di buku kalian. Yang bikin harga saham naik itu laba bersih.
Jadi kalau harga saham naik tidak disertai dengan laba bersih yang naik, maka dia naiknya tidak akan selamanya. Gitu. Yang bikin perusahaan itu naik dan stabil jangka panjang adalah laba bersih. Ini yang perlu kalian catat. Ya, jadi cari perusahaan yang selalu mencetak laba bersih, yang terpenting juga bagi dividen. Nah, gue nggak akan beli satu emiten di portofolio RTOB gitu ya. Portofolio RTOB akan ada mungkin, gue sih usahakan 10, cuma kemarin terlalu murah banget. Jadi kayak, oh ini murah. Jadi 12 sampai 11 emiten ya di portofolio. 11 apa 12 gitu. Cuma nanti ujung-ujungnya pasti akan press jadi 10 maksimal gitu. Kenapa harus diversifikasi? Karena di sini gue kasih ada 5 ilustrasi, ada 5 perusahaan yang kita beli. Ya, anggaplah gue punya modal 25 juta. Ini modal awal. Dan ini nggak ditambah-tambahin. Sekali doang. Kita beli perusahaan-perusahaan terbaik yang ada. Ya, masing-masing perusahaan 5 juta. Dalam 5 tahun, perusahaan A ini naik 15%, B ini 5%, C ini nggak naik nggak turun, D itu turun terus 5%, E itu turun terus 15%. Jadi ya sometimes ada beberapa perusahaan yang turun terus, even ya itu anggap bodoh-bodohan lah ya, kita nggak usah jual gitu, nggak apa-apa, kita hold aja sahamnya turun, nggak ada masalah, yang penting bagi dividen gitu ya. Nah, dari sisi harga aja, dalam 5 tahun, kalian bisa lihat, itu udah total udah lebih dari modal yang kalian beli. Walaupun ada emiten E dan emiten D yang turun. Dalam 20 tahun, itu udah naik 4 kali lipat. Ini dengan catatan uangnya nggak ditambahin, cuma stuck di 25 juta gitu. Apalagi kalau tiap bulan kalian nambah, nambah, nambah bagi ini belum sama bagi dividen ya. Terus dividen kalian nambahin lagi. Kalian lihat nanti dalam dalam jangka waktu yang panjang uang kalian jadi apa. Ini ada porsi saham D dan E yang turun dan C yang nggak gerak. Jadi cuma dua emiten doang yang kasih kalian makan tiap tahun. Jadi cuma 40% potensi kalian cuan. Dan itu pun masih ngasih kalian duit lebih banyak. Ini belum sama dividen. Ya, itulah kenapa RTOB ini gue bikin gitu, karena mungkin kalian nggak akan ngerasa itu dalam jangka pendek, tapi secara jangka panjang kalian bakal banget bersyukur bener-bener kalian pernah ikut RTOB dan kalian start invest dari sekarang. Stop pick untuk saham yang kita beli powerful max berapa saham kok untuk invest dan trading masing-masing. Nah itu terlalu apa? Lu ikut kelasnya deh gitu. Karena stock school itu ada, gue jabarin itu di stock school gitu ya, di RTOB gue tadi udah bilang paling cuma 10 emiten gitu. Kalau kalian nanya powerful max berapa saham, ya ya itu tergantung kalian masing-masing nantinya gitu ya. Tapi kan kalau RTOB ya lu copy apa yang gue beli kan. Tapi kalau kalian mau jalan sendiri kok gitu, lu better ikut SS karena di situ penjelasan lebih lengkap. Short term menarik, belum tentu bisa invest buat long term gitu. Dia banyak emiten yang secara jangka pendek dia naik, tapi tidak untuk jangka panjang. Ya, kalau ketika kalian beli, oke kita ngomongin sekarang, kita ngomongin trading. Trading kita pasti beli yang lagi running kan. Contoh kayak MDKA, Antam. Kok masih boleh beli nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu. Cuma kalian ingat harus ada cut loss. Kok WiFi boleh beli nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena sekarang trennya memang lagi bagus gitu loh. Tapi ingat, ada batasan area cut loss-nya. Karena kalau nggak, once nanti ternyata jelek kayak Arto dari 20.000 turun sekarang sampai ke 1.300 kemarin. Ya kalian loss-nya lumayan dalam kan. Itu ya. Jadi contoh, kok brand kemarin naiknya banyak banget. Ya nggak apa-apa, silahkan di trade karena trennya memang bagus kemarin-kemarin gitu. Tapi ketika dia sudah patah trennya, ya udah exit, ada cut loss-nya. Nah, itu short term. Dan short term kalian nggak mungkin beli di bottom. Kalau kalian short term beli di bottom, kalian gila, kalian trading tapi ngarepnya ke gayanya invest, nggak bakal dapat duit. Lu bakal gatel sendiri. Aduh, gue bingung nih mau beli apaan gitu. Gue mau trading tapi yang gue beli sahamnya yang pendek-pendek gitu, yang masih murah banget, yang gak ada hantu penunggunya, yang bahkan gak ada orang yang ngomongin. Gitu. Terhadap suatu emiten harus punya view long term dulu. Ketika short termnya dikasih cuan cepat, ya. Jadi kalau kalian ngelihat, oh long termnya bagus nih, secara jangka panjang nih perusahaan bagus, ternyata dikasih langsung digeber ke atas, ya kalian bersyukur.
gitu. Tapi gue pun nggak terlalu suka karena gue pengen ngumpulin kan. Selama makin lama dia rada di bawah, gue masih bisa beli makin banyak gitu. Itu paling lebih enak. Ya, kita boleh trading tapi harus ada yang diinvest. Ingat, karena tidak selamanya trading itu ada bulan-bulan bagus, ada bulan-bulan jelek kan. Gitu ya, kalau kalian trading di bulan kemarin-kemarin ya, Maret, Februari, Januari, kalau kalian nggak benar sahamnya yang kalian tradingin, gue yakin pasti banyak yang stres. Untung yang masuk di YB Best Stock Pick itu banyakan kita megang WiFi Inet Doh itu yang menyelamatkan kalian. Kalau di luaran yang nggak berani beli Inet Doh WiFi yang mereka bilang itu saham gorengan tapi nggak ada justifikasinya, nggak bakal dapat duit. Sorry kawan, tadi simulasi perhitungan 5-20 tahun. Periode belajar RTOB kan setahun. Beres kelas artinya bisa mandiri, decisif ya cut and sell kalau perusahaan yang kebalik. Ya, gua harap Pekpin dalam 1 tahun kalian ikut kelas ini, kalian itu udah bisa lakuin. Even, tapi kalaupun nggak bisa ya, kalian bisa ikut eh, tahun kedua. Tapi harapan gue sih tahun pertama tuh udah bisa. Cuma kalau tahun kedua kok, 1 tahun belum pede, tahun kedua gue mau nyontek portofolio doang gitu. Silakan. Toh kelas-kelas di RTOB ini gue record dan kalian bisa nonton lagi. Ya. Nah kalau kalian invest ingat harus berani averaging down. Yang paling penting. Ya, kalau kalian nggak berani average down, nggak berani masukin duit, injek duit, jangan harap kalian jadi investor. Better jadi trader. Kalau kalian mau jadi investor tiap bulan atau kalian ketika dia turun, kalian harus berani injek duit untuk averaging down. Berarti artinya apa? Artinya kalian harus pilih perusahaannya benar-benar bagus sampai-sampai kalian berani untuk kalian averaging down. Banyak trader jago, scalper jago, tapi jarang kalian bakal dengar investor-investor jago. Paling cuma lo kayak Hong doang gitu. Kenapa? Karena memang di luaran dunia itu dibuat supaya trader itu terlihat lebih jago daripada investor. Ya. Nah, Road to 1 billion adalah eh, buat kalian yang baru bener-bener mau belajar saham, belajar fundamental, karena gue yakin fondasi itu harus kuat dulu di fundamental, baru kalian akan bisa hidup di market. Kalau kalian nggak punya fondasi fundamental, langsung masuk ke teknikal, kalian pasti bakal berantakan. Gitu. Kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang dan kenapa gue bisa kasih kalian rekomendasi-rekomendasi terbaik? Karena basic gue pertama kali gue belajar saham itu gue belajar fundamentalnya dulu, bukan teknikalnya dulu. Gitu. Ya, itu yang gue rasain, itu yang ngebantu gue. Tapi kalau gue belajar teknikal dulu, kalian pasti bakal ketemu nanti orang-orang yang kasih rekomendasi saham-saham yang fundamentalnya sampah banget, ya mungkin bisa naik turunnya kenceng, tapi ya lu nggak bakal bisa tenang hidupnya. Ya. Nah, ini gue akan buka portofolionya buat kalian yang subscribe, buy dan sell. Saat itu juga gue beli, gue akan langsung screenshot ke kalian gitu ya. Dan akan ada kelas bulanan, kelasnya di record. Jadi kalau kalian kok gue sibuk nih nggak bisa ikut yang tanggal segini, gak apa-apa, kalian bisa ikut recordnya dan kalian bisa nanya di grup. Gitu. Cara milih saham semua diajarin. Di kelas itu semua diajarin. Bagaimana gua ngelihat emitennya, bagaimana step pertamanya, cara ngerekap di Excelnya, gua kasih Excelnya, semua gue jelasin. Tuh. Pokoknya gimana caranya kalian itu bisa mandiri untuk bisa milih invest sendiri. Itu yang akan gua ajarin ke kalian. Kok di Indo sahamnya lain invest kejar capital gain, tapi bukan dividen. Apa ada kok? Contoh di US kayak Nvidia. Lo banyak kan kayak kalau lu ngejar capital gain, lu ikut stock school. Lu tanya stock anak-anak stock school, tabel stock school itu isinya saham setan kayak gimana naiknya. Ya, itu sampai disuspend nih area nih. Lu ngeliat ISG sejelek-jelek itu coba cek grafiknya area itu masuk di tabel stock school dari harga berapa? Ada nggak dibahas di luar? Nggak ada. Itu khusus buat anak-anak soskul. Ya kalau lu mau ngejar capital gain, lu ikut soskul. Makanya gue bilang tadi, lu kalau mau jadi striker, lu belajar yang pengen jadi kenceng banget, lu ikut stock school. Tapi lu harus punya dasar fundamental yang kuat dan lu harus punya barang yang buat diinvest. Lu ikut RTOB. Cash RI Wifi belajarnya di mana? Stock school.
Corporate Action, Waran RI, itu soft school. Cuma soft school level 2 itu nanti. Itu akan gue lakuin tahun sekali doang. Dan itu khusus buat anak-anak yang udah pernah ikut offline atau udah setahun ikut soft school. Nanti itu diadain di Bali kan. Anak-anak yang udah kayak itu kayak cateringnya anak-anak soft school isinya ada 90 orang yang ikut di sana. Tapi kan isinya anak-anak soft school yang udah di atas 1 tahun yang udah pernah ikut offline. Jadi harusnya lebih nyaman belajarnya karena udah ada pengalaman di kelas juga udah apa di grup udah kita bahas gitu. Jadi banyak lah ikut soksul tuh enak banget. Dan menurutku harganya juga masih murah. Next soksul ini kan harga udah naik ya. Nah kayak gini orderan by belinya apa harga berapa lot terus portofolio dikasih lihat gitu ya. Apa mungkin kan RI WiFi kan Juni seperti supaya nggak miss. eh gua nggak gua nggak ngajarin untuk RI WiFi. Paling kalau ikut soft school ya kita bahas itu di grup gitu. Atau ya nah, Mei Mei ini kan kita bahas ke Bali apa kelas soft school untuk anak-anak soft school yang offline. Ya pasti gua akan bahas RI WiFi di sana. Kalau saham reisu apa semua oke? Ada contoh saham yang jelek setelah reisu? Ada yang jelek. BPTR reisu di harga 100 sekarang nggak salah harganya masih 70. Ada nggak lagi? Ada beberapa reisu jelek kok. Friend RI itu konstruksi-konstruksi itu kayak si Wika sama Wika, Adi, PTPP sama ya itu kan Wika itu kan udah berapa kali tuh reisu terus turun terus itu banyak kok yang jelek. Oke, nanti ya kita bahas di grup aja kalau udah ikut SS. Ntar kita bahas di RI-nya di grup aja. Makanya nanya aja di grup SS mah. Pasti jawab. Nah ini portal RTOB ya. Di saat ISG yang jelek-jelek kemarin. Sebenarnya RTOB itu lebih enak gue bandingin sama LQ45 dengan Kompas 100. Karena kalau gue bandingin sama ISG, kayaknya agak sedikit nggak masuk. Karena ISG itu kan kemarin di drive sama brand dan lain-lain gitu ya. Jadi kelihatan ISG-nya kenceng banget nih. Tapi isinya kan ya isinya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya lu nggak akan bisa masuk gitu loh. Ya. Tapi ya dengan sekarang mereka drop, ujungnya kalau kita ngomongin jangka pendek mungkin akan terjadi seperti ini. Tapi kalau kalian ngomongin jangka panjang, gue yakin ujungnya portofolio RTOB ini pasti akan beat ISG ini. ISG pasti akan jauh ketinggalan dibanding ini. Dan kalau kita refer di luar brand dan lain-lain, ini ini yang lebih real portofolionya. Karena kita bandingin dengan LQ45, kita pasti belinya perusahaan-perusahaan bagus. Lu pasti compare-nya dengan portofolio yang kita punya dengan BCA pasti gitu. Orang-orang pasti compare kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, ini portofolio RTOB-nya kita di batch 4 itu jaraknya udah makin jauh dengan indeks yang kita lihat gitu loh. Ya. Kalau sampai Juni nanti apa WiFi akan dibuat sengaja nggak layak tebus RI supaya standby bayar masuk? Baca prospektusnya, kalian akan dapat jawabannya. Waskita tuh udah mati aja ya sahamnya, bisa bangkit lagi nggak? Kalau ditanya bisa ya mungkin bisa, tapi mereka harus melakukan sesuatu untuk bisa balikin kinerjanya. Selama nggak ada melakukan sesuatu nggak bakal bisa balik. Ya ada kelas sebulan sekali, metodenya, perhitungan nilai wajarnya, membaca laporan keuangan, catatan kinerja dan lain-lain semua akan gue jelasin ke kalian. Dan itu eh, ada recordingnya juga kalau kalian nggak bisa berhalangan pada saat hari itu. Oh, oke. Nah, RTOB ini buat kalian biar tahu ya. Kalau yang baru benar-benar nggak pernah ikut RTOB, berarti kalian harus ikut channel, harus ikut grup. Supaya apa? Supaya kalian bisa ikut kelasnya, kalian dapat pemahamannya,
dapat pelajarannya. Itu newcomer kalian bayar 10 juta. Tapi kalau kalian udah resit gitu ya, udah pernah ikut gitu, mungkin alumni batch 1, kok gue ikut batch 1 kemarin, tapi gue nggak perpanjang, gue mau ikut lagi, boleh nggak? Boleh. Kalian bisa pilih antara kalian mau ikut full lagi kelasnya gitu ya, atau cuma ikut channelnya doang, cuma nyontek portofolio doang ya, kalian bisa pilih mau mau paket yang mana gitu. Nah, ini khusus untuk apa kalian yang mau ikutan RTOB gitu. Tapi ini gua baru bisa jualan untuk yang baru eh, itu terbatas saat ini. Gue baru bisa buka untuk yang baru itu per tanggal 5 April. Jadi kalian kalau yang baru mau daftar, antri dulu ke Dina. Gue apa akan prioritasin ke yang riset dulu gitu. Nah, nanti risetnya berapa, ada sisa berapa slot, baru itu gue jual untuk kalian yang baru. Jadi kalau nggak ada sisa, ya berarti gue nggak jual yang baru. Tapi kalau ada sisa, oh ya sorry, 5 Mei. Kalau ada sisa, baru gue akan buka untuk yang baru gitu. Jadi buat kalian yang alumni mau perpanjang, gue tunggu sampai tanggal 5 Mei. Nah, setelah itu gue buka yang lain. Batasnya adalah 100 orang. Ya, kemarin kalau nggak salah 4 itu 100. Jadi ya kalau semuanya riset, gue yakin nggak semuanya riset. Gue harapannya sih ganti baru gitu. Soalnya kan harapannya 1 tahun tuh udah pada kelar semua. Ya, ntar kalau udah ada yang nggak lanjut, ya udah gue baru buka ke yang baru. Kontak semua ke Dina ya, tanya ke Dina. Oke, nah targetnya ya pasti portofolio kalian punya 1 M, tapi bukan masalah 1 M-nya. Karena kalau cuma ngomongin 1 M itu hampir semua orang bisa. Masalahnya adalah kalian punya 1 M dan kalian punya pasif income. Mungkin 1 tahun kalian bisa dapat 200 juta atau 300 juta ya every year. Mungkin dan itu terus naik terus gitu. Jadi ya itu mungkin suatu saat bisa ya jadi pensiun lah, nggak usah kerja, nggak usah pusing-pusing gitu ya, dapat dividen terus tiap tahun gitu. Kok ISG possible ke 7 ribuan akhir tahun? Mungkin lah 7 ribu. Nyentuh sih mungkin, nyentuh sih mungkin. Oke, thank you semuanya untuk kelas ini. Udah cukup panjang ya, udah mau jam 10. Thank you semuanya yang udah ikut sampai akhir. See you di kelas-kelas selanjutnya dan see you di RTOB ya. Bye-bye.